Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, ngobrol bersama Profesor Delfitri Munir. Pemirsa sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana meningkatkan imunitas kita untuk melawan virus corona. Tentu kita harus melalui asupan-asupan gizi yang diperlukan untuk meningkatkan imunitas tersebut. Gizi-gizi yang akan meningkatkan imunitas kita ini akan kita bahas secara mendetail bersama pakar gizi Profesor Dr. Dina Kemalasari, Master Gizi Spesialis Gizi Klinik. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar gizi klinik Profesor Dr. Dina Kemalasari, Master Gizi Spesialis Gizi Klinik. Assalamualaikum Prof. Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, ini sekarang di era pandemi ini kita lebih banyak di rumah dan kita tahu bahwa COVID-19 ini akan menyerang orang-orang yang terutama yang daya tahan tubuhnya yang rendah gitu ya. Oleh sebab itu tentu kita ingin membagi kepada masyarakat kita ilmu gizi bagaimana meningkatkan imunitas kita melalui asupan gizi yang kita makan. Tentu ada vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk meningkatkan imun kita. Nah, ini kira-kira vitamin-vitamin apa saja atau jenis makan apa saja yang bisa meningkatkan imunitas kita, Prof. Dina? Terima kasih, Prof. Jadi untuk meningkatkan imunitas itu sebenarnya saya akan berbicara mengenai komposisinya. Jadi imunitas kita itu kan sebenarnya intinya adalah keseimbangan bahan makanan kita. Jadi untuk imunitas protein itu memang merupakan bahan dasar dari yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk sumber protein. Tapi protein saja pun perlu pendampingan dari karbohidrat, perlu pendampingan dari lemak. Tidak bisa dia hanya protein saja kita makan, itu tidak bisa. Jadi, tapi kita harus ingat bahwa umumnya antioksidan, enzim-enzim kita itu semua bahan dasarnya dari protein. Nah, selain itu ada beberapa vitamin dan mineral yang ternyata dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi untuk mengimbus untuk mendukung imunitas itu banyak sekali vitamin dan mineral. Ya, kira-kira apa vitamin yang dibutuhkan, Prof. Dina? Oh, iya, Prof. Jadi kalau vitamin untuk masa-masa seperti pandemi COVID-19 ini, di mana kita memang benar-benar perlu peningkatan imunitas, maka kita bisa menyarankan itu vitamin C, vitamin D, vitamin A, itu bisa mendukung imunitas kita, ditambah lagi dengan berbagai macam antioksidan, itu bisa kita konsumsi, Prof. Dengan harapan ini akan mendukung kerja metabolisme dalam tubuh sehingga imunitas kita, jadi imunitas kita itu cuma hanya kita makan, tapi juga ada di dalam tubuh kita. Jadi imunitas dari dalam kita itu terbantu sekali untuk mencegah berkembangnya virus-virus seperti COVID-19 ini. Jadi tentu vitamin-vitamin itu selain dari kita dapatkan dari tabletnya langsung obat ya, tentu juga bisa kita dapatkan dari bahan makanan. Kira-kira bahan-bahan makanan apa saja yang mengandung vitamin yang kita butuhkan itu? Ya, saya awali saja dari vitamin C, karena ini sangat populer sekali, apalagi di masa pandemi ini ya, Prof. ya. Untuk kebutuhan sebenarnya karena vitamin C itu termasuk vitamin larut air, jadi prinsip vitamin larut air adalah dia dibutuhkan per hari, tapi kalau kita konsumsi terlalu banyak, maka dia akan larut di dalam air dan terbuang. Jadi secara kebutuhan kita hanya memerlukan sekitar 65 sampai 95 mg per hari. Sedikit saja hanya perlu, tapi itu harus dikonsumsi per hari.
Nah, kadang-kadang orang paradigmanya makan sampai 500 miligram, 1000 miligram, atau sampai dengan 1 gram vitamin C. Sebenarnya ini akan memperberat fungsi ginjal jika dia konsumsi dalam bentuk suplemen. Oh, Karena kalau dalam bentuk suplemen, Prof, dia hampir sebagian besar akan diserap oleh tubuh dengan sangat baik. Jadi kita bisa mengusulkan dengan bahan makanan sumber yang ada sehari-hari ya. dengan keyword atau kata kuncinya adalah asam. Hmm. Sebagian bahan makanan itu jika dia ada berasa asam, maka vitamin C-nya tinggi atau dia berwarna yang sangat-sangat cerah, warna apa istilahnya ya, atau kuning. Ini. Nah, itu dikatakan masih kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Tapi biasanya itu dengan ada rasa asam, maka kandungan vitamin C-nya tinggi. Contohnya bisa jeruk. Nah, itu yang nomor 1, itu biasanya orang kalau bilang vitamin C itu pasti jeruk. Perlu diingat, karena dia termasuk vitamin larut air dan sifat-sifatnya sangat tidak stabil, jadi sangat fragile, maka berhati-hati mengkonsumsi bahan makanan sumber vitamin C tersebut. Dia sangat mudah dioksidasi oleh udara, sangat mudah hancur oleh panas. Nah, jadi jangan memberikan vitamin C itu suhu yang panas. Jangan dimasak. Jangan membiarkan dia terbuka di udara terbuka. Itu nggak boleh. Makanya biasanya kalau kita lihat jeruk, buah jeruk yang Prof ya, itu udah kulitnya tebal di luar, ada kulit ari lagi yang putih lagi di luarnya. Di dalamnya pun vitamin itu dibungkus sama pulpnya, ada kantung-kantung kecil di dalam buah jeruk tersebut untuk melindungi vitamin C. Akan lebih baik mengkonsumsi vitamin C saat dimakan, dia akan pecah di mulut, kemudian langsung kita telan. Nah, itu Prof. Jadi lebih bagus dimakan langsung daripada di jus, seperti itu kira-kira? Jelas sekali Prof. Ya. Jadi kalau kita belah lagi jeruknya, diperas lagi, Iya, ditambah air panas lagi, ditunggu lagi sampai berapa lama barulah kita minum, Ya. maka mungkin ada berasa-berasa pahit-pahit sedikit, maka itu yang kita konsumsi hanyalah serat-seratnya. Aduh, Serta sayang. asam-asamnya sedikit-sedikit aja lagi. Iya. Tapi kalau benar-benar vitamin C-nya, mau udah hilang itu Prof. Iya, sayang ya. Nah, sekarang kan populer ini jeruk lemon itu ya. Cuman keistimewaannya apa memang bagus sekali itu vitamin C-nya, Prof Dina? Ya, seperti tadi keywordnya Prof. Kalau jeruk lemonnya asam, maka vitamin C-nya tinggi tuh Prof. Iya, Biasanya ya Prof, kandungan vitamin C-nya tinggi. iya, Cuman perhatikan cara pengolahannya iya. bagaimana gitu. Jadi jangan memperlakukan itu juga harus tahu bahwa kalau sekiranya jeruk, lemon dibiarkan dicampur sama air tadi yang terlalu lama, dia juga cepat hilang. Iya, baik. Nah, sekarang vitamin A, Prof Dina, itu di mana tuh yang banyak dapat? Kalau vitamin A, kalau saya tanya tuh biasanya tuh adik-adik mahasiswa tuh selalu menjawab apa bahan makanan sumber vitamin A, pasti seragam menjawab wortel. Tapi ternyata tidak. Vitamin A itu bukanlah wortel. Wortel itu provitamin A karena isinya adalah beta karoten. Iya. Sedangkan vitamin A itu adalah bahan makanan sumbernya tuh harus dari hewani. Nah, jadi yang kandungan tinggi vitamin A itu misalnya hati sapi. Hati itu termasuk tinggi vitamin A. Yang kedua adalah minyak ikan. Nah, itu tinggi akan vitamin A-nya. Ya, yang penting adalah sumber hewani, maka itu vitamin A. Tapi kalau dia sumber nabati, itu adalah provitamin A. Sayur kangkung, sayur ubi, sayur yang lain-lainnya itu semua provitamin A. Setelah dia masuk dalam tubuh kita, baru berubah menjadi vitamin A. Nah, kalau vitamin A itu, cuman vitamin A agak sulit didapat karena tidak semua orang suka hati sapi. Tidak semua orang mengkonsumsi minyak ikan. Nah, jadi harus berhati-hati kalau milih-milihnya. Tapi bahan makanan sumber nabati tersebut yang seperti wortel tadi, itu kalau penanganannya benar, maka itu akan mudah berubah menjadi vitamin A di dalam tubuh kita, dan itu bisa menjadi sumber vitamin A yang baik bagi kita. Berarti provitamin A ini di dalam tubuh bisa berubah juga jadi vitamin A ya?
Bisa, cuman bioavailabilitasnya lebih rendah. Kalau Oh, tadi minyak ikan itu kan diserap mungkin sampai 80%, ya, tapi kalau wortel-wortel tadi, ya, sayur-sayuran ya, tadi tuh ada matriks-matriksnya, ya, ada ya, serat-seratnya, ya, ya, ditambah lagi kita makan cuma direbus-rebus saja, ya, tidak menambahkan minyak atau lemak, maka penyerapannya bisa hanya 5 sampai 20% saja. iya. Kadang-kadang tuh sering tuh ibu-ibu, anak saya nih sudah saya kasih makan rebusan rebusan wortel, rebusan sayur, matanya juga masih nggak beres ini dok. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi ibu itu lupa bahwa kalau kita mau mendapatkan vitamin A yang benar, maka penyerapannya juga harus benar. Nah, di saat kita berbicara penyerapan untuk vitamin A, maka sertakanlah juga sedikit lemaknya. Nah, minyak ikan ini didapat dari mana nih, Prof. Dina? Ada yang sediaannya yang bagus? Ya, jadi kalau sediaan itu banyak. Sebenarnya minyak ikan tuh banyak terdapat di ikan-ikan laut dalam. Hmm, Agak sulit mendapatkan memang minyak ikan ini. Jadi ya. kita hanya bisa mengharapkan dari suplemen. Suplemen bisa dilihat aja di mana aja itu banyak sekali tergantung apa yang mengandung minyak ikan. Itu boleh dikonsumsi itu, Prof. Contohnya apa, Prof. Dina? Suplemen yang mengandung minyak ikan? Oh, ini aja, Prof. Squash emulsion saja mengandung minyak ikan. Oh, skull Tapi mengandung motion. minyak vitamin A, Iya, vitamin A iya, dan B. skull motion Scotch ya. emulsion, ya Iya, minyak ikan itu, Prof. iya, 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 Itu kan bisa. iya, Atau ini udah sebut merek ya jadinya, Prof iya, ya. iya, Kalau iya, nggak merek-merek yang apa-apa. lain mah banyak Iya, minyak iya, ikan, iya, fish iya, oil, iya, itu iya, banyak sekali. iya. Tapi memang nggak mudah mendapatkannya. Apalagi kita goreng ikan, kadang-kadang goreng ikannya sampai kering. Mungkin kita tadi mungkin di episode pembahasan yang lalu-lalu kita udah bahas ikan itu sampai kering sekali, ya sudah hilanglah lari semua ke Iya, minyak. iya, Kita iya. nggak ada lagi di ikannya. Iya, Bagaimana iya. kita mau mendapatkan minyak ikan Iya, tersebut? iya. Jadi di ikan sendiri, yang ikan biasa kita konsumsi ada minyak ikannya ya. Maka Ya, jangan terlalu kering menggorengnya gitu ya. menggoreng sampai kering sekali, mungkin yang sampai ikan-ikan terbang itu kan sangat rapuh dia, Prof. Mungkin Iya, kalau makan di restoran mungkin iya. ada ikan yang bisa sampai garing Rapuh ya. sekali. Ya tentunya kita udah bisa membayangkan yang mana lemaknya udah nggak nampak Udah lagi. hilang ya. Kemana lemaknya? Ya lari ke minyaknya. Ke minyak. Minyaknya kemudian udah Tinggal dibawa kemana? tinggal di kualinya. Nah, Tinggal di sekarang minyak kualinya. ikan ini bagaimana hubungannya dengan kolesterol itu dia? Apakah bisa menaikkan Hmm, kolesterol kita itu, Prof. Dina? Kalau minyak ikan itu sebagian besar itu banyak mengandung asam lemak tidak jenuh jamak Iya, minyak ikan iya, ini. Dan ini dinyatakan bagus sekali. Prof. PUFA itu bisa turunan-turunannya itu nanti omega 3, iya, ada iya, omega 6 juga. iya, Nah, iya, iya, ini sangat bagus. Jadi berbagai macam teori itu menyebutkan bahwa konsumsi minyak ikan tersebut itu bisa bersifat antiinflamasi. iya, iya, Antiinflamasi itu artinya anti peradangan. iya, Jadi kalau ada infeksi-infeksi macam-macam, itu akan jauh lebih baik dan resiko untuk menurunkan kadar LDL, LDL itu adalah kolesterol dalam tubuh kita iya, iya, yang jahat biasa disebutkan demikian, itu bisa menurun. Cuman hanya saja perhatikan tidak boleh terlalu jor-joran makannya karena selain dia menurunkan LDL tadi, dia bisa juga menurunkan sintesis HDL. HDL itu adalah hmm, kolesterol yang baik. iya, Nah, iya, jadi iya, itu ada risikonya juga. iya, 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 Nah, beberapa teori atau beberapa penelitian menyebutkan bahwa jika kita banyak mengkonsumsi minyak ikan, maka konsumsi juga vitamin E. oh, Jadi dengan kombinasi antioksidan vitamin E ini, dari PUFA ini kan mudah sekali teroksidasi, Prof. iya, iya, Di dalam tubuh kita juga PUFA mudah sekali teroksidasi. iya, Nah, jadi kalau ditangkap dengan vitamin E yang sifatnya antioksidan, akan efeknya akan lebih bagus lagi. iya. Baik, jadi minyak ikan bisa juga dipakai untuk tumis ya? Bisa sekali, Jadi Prof. ada Minyak pilihan ya ini. untuk tumis ya. Nah, minyak ikan ini juga spesial juga, Prof. Tidak semua ikan yang punya. Iya, 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 Umumnya dia banyak di cold water fish atau iya, ikan laut dalam. iya, iya, Jadi iya, nggak kita bilang, oh ikan teri ini termasuk ikan juga. iya, Atau iya, ikan mana aja kita iya, sebutkan iya, bahwa iya, ini mengandung minyak ikan. iya, iya, Tidak. Jadi ada ikan-ikan yang khusus iya, yang memang mengandung tinggi dan sangat baik sekali. Dan iya, umumnya itu di laut. Karena iya, dia dapat dari ganggang tersebut, dari sinar matahari dan lain-lainnya, konsumsinya sangat baik iya, sekali, maka sumber kelautan itu akan memberikan kadar yang lebih tinggi
dibandingkan dengan ikan-ikan tawar biasa. Baik, ya ini sudah banyak sekali nih dapat ilmu kita dari makanan ya untuk menaikkan daya tahan tubuh melawan COVID-19. Terakhir ini, kan vitamin D gitu ya. Selain dari tablet, ya tablet susah juga ya. Katanya dari sinar matahari ini bagaimana sebaiknya kita dapat sinar matahari yang cocok sekali, yang pas jamnya, sehingga dosisnya cocok untuk menimbulkan vitamin D di tubuh kita. Ya, jadi kalau vitamin D ini dia memang kalau dari bahan makanan sumbernya ya agak ini dia kan sebenarnya sejenis-jenis kolesterol juga, tapi di tumbuhan dia banyak terdapat di jamur-jamur, tapi kalau di bahan makanan sumber yang lain dia juga ada sebenarnya. Tapi kalau kita pun agak sulit mengkonsumsi jamur-jamuran atau sumber-sumber dari kulit ayam, kulit-kulit yang lain itu kan agak-agak sulit, maka kita bisa mendapatkan vitamin D tersebut dari sinar matahari. Nah, hanya saja kita tahu bahwa vitamin D tersebut berada di bawah kulit kita sudah ada. Yeah. Jadi sinar matahari terutama UVB hanya membantu mengaktifkan dari bawah kulit kita ini. Begitu dia sudah aktif maka dia bisa berfungsi baik di dalam tubuh. Hanya saja harus kita ingat bahwa kapan kita berjemur, ya. Sepanjang ada sinar matahari itu waktu yang bagus sekali untuk berjemur. Pagi kita harus memperhatikan semakin pagi waktu berjemur harus semakin lama. Misalnya jam 8 sampai jam 10 bisa memakan waktu 25 sampai 30 menit. Kalau ibu-ibu yang berjilbab susah ya di luar ya Prof, maka tangan dan kaki harus kena. Mungkin di belakang rumah dibuka tangan dan kaki. Nah, kalau sekiranya tidak memakai jilbab mungkin areanya lebih luas lagi, lebih cepat lagi, nggak perlu selama itu. Nah, semakin ke atas, semakin dekat ke jam 12 siang, itu sinar UVB akan semakin besar. Maka waktu kita berjemur tentunya semakin singkat, bahkan hanya bisa memakan waktu 5 menit. Dengan kita berteduh saja, saya takut kena sinar matahari misalnya, sinar matahari langsung, maka itu sudah mengurangi kandungan vitamin D, konversi vitamin D. Kalau kita berjemur, jadi memang harus kita terkena sinar matahari tersebut. Nah, dari perkiraannya jam 11 sampai jam 1 siang itu paling besar, tapi resiko berbahayanya juga lebih besar. Kenapa? Kita lebih mudah untuk dehidrasi. Nah, jadi semakin lewat misalnya jam 2, jam 1 lewat, jam 2, jam 3, itu masih bisa kita berjemur. Hanya saja resikonya juga adalah kalau pagi udara masih segar, keluar rumah juga masih sedap, tapi kalau udah sore mungkin udah sumpah, udah ngantuk, jadi nggak cocok mungkin berasa. Tapi boleh juga kalau nggak ada sempat waktu pagi karena sibuk bekerja, bisa ke sore. Nah, ada beberapa catatan lagi Prof, bahwa kita kalau mau mendapatkan vitamin D tersebut harus ada pergerakan juga. Jadi nggak cuma hanya memanggang seperti ikan asin dibolak-balik. Harus ada aktivitas fisik juga. Jadi panas dari dalam tubuh itu akan membantu konversinya. Juga sinar matahari dari luar. Jadi akan lebih baik juga kita ada pergerakan. Harus ada bergerak ya. Ya, sebaiknya ada Prof. Jangan kita hanya mendapatkan, satu lagi Prof. Kadang-kadang kita ya bingung ya, ini sebenarnya udah apa belum, 20 menit dapat 30 menit kan kadang-kadang lupa. Nah, tandanya adalah jika ada, kalau kulitnya putih itu dilihat itu ada warna seperti warna merah jambu misalnya, warna kemerah-merahan di kulit kita, maka itu tandanya udah terkonversi. Atau ada berasa seperti tergigit karena sinar matahari, itu tandanya sudah terkonversi. Jadi ada minimal eritem itu seperti warna-warna pink gitu pada kulit. Kalau kulitnya hitam kan lebih sulit untuk melihat perbedaannya, lebih gelap mungkin ya, bukan hitam, lebih gelap, mungkin ada rasa-rasa menggigit di kulit. Ini panas mataharinya kayaknya udah rasanya ada seperti dirasa kulit tuh kayak menggigit. Nah, itu tandanya udah terkonversi. Jadi nggak perlu sampai perlu lihat jam, udah nggak, gitu. Jadi ada rasa aja. Kalau kulitnya putih, ini kayaknya udah kemerah-merahan dikit, itu udah. Baik. Jadi memang vitamin D ini sangat penting ya. Jadi mungkin idealnya sekitar jam 9 sampai jam 11 lah itu Rina ya. Boleh. Kemudian tergantung juga cuaca ya, Prof. Iya. Nanti begini, saya kita bilang jam 9 sampai jam 11 itu memang agak-agak mendung, ya nggak cocok juga. Dan alangkah bagusnya sebelum kita berjemur, kita olahraga dulu ya.
Ya, harus ada Jogging gerak, Prof. dulu, push Supaya up, atau treadmill hmm, dulu, baru berjemur ya. Nggak usah lama-lama, 10 ya, menit. Biasanya 15 menit, kalau ya, jam 9 itu sudah terasa itu menggigit itu. iya, oke, Baik, Prof. Dokter Dina, sudah banyak ya. Mudah-mudahan masyarakat kita ini imunitasnya tetap naik ya. Biarlah COVID-19 itu datang, tapi dengan imun yang kuat, dia tidak akan bisa menginfeksi kita. Terima kasih Prof. Dina atas keterangannya yang sangat-sangat baik sekali. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.